Kenapa dia gagal memperlakukan sesuatu itu sama pada saat dia datang juga ke Polres Jakarta Selatan, di situ dia sudah maaf. Ya, yang pada hari ini datang ke kantor kami, Togar Situmorang Lofum, Jakarta, yang beralamat di Jalan Pejaten Raya nomor 78, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hari ini saya Dr. Kandidat Darius Situmorang, SHMH, CRA, didampingi oleh sebelah kanan saya Taufik Yulistiana SH, sebelah kiri saya Malene Bangol SH. Ya, pada kesempatan sore hari ini ya kami ingin sedikit menyampaikan terkait adanya pemberitaan yang sekarang sedang beredar, ya, di mana pada saat itu ada salah satu oknum bodyguard ya dari seorang artis, pada saat itu dia mengawal ya di Polres Jakarta Selatan. Ya, setelah dia artis tersebut memberikan laporan ya di Polres Jakarta Selatan, ya ternyata dari pihak oknum atau bodyguard tersebut menyampaikan ya perkataan yang tidak sopan, ya, yang tidak baik, ya, dan juga itu menurut saya pribadi sudah menyangkut ya kekerasan ya secara verbal, ya, dimana pada saat dia menyampaikan ya ucapannya itu ya di situ ada kata-kata yang dia bilang adalah tolong jangan shoot saya. Nggak pakai tolong bang? Ya. Nggak pakai tolong dia? Tidak pakai tolong. Nggak pakai tolong. Jangan. Ya. Jangan shoot saya, ya, dari bodyguard tersebut. Ya. Kalau sempat, ya, saya ada di TV, saya culik satu orang. Nah, itu bahasa culik itu kan berarti dia secara tidak langsung kan mengancam ya kepada teman-teman media yang pada saat itu hadir ya untuk meliput ya terkait kedatangan ya seorang artis ya yang berinisial AH ya ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan ya kasusnya AH tersebut. Ya, ini kami sangat menyayangkan. Nah, tinggal bagaimana dari teman-teman media pada saat itu meliput ya oknum atau bodyguard tersebut ya dengan penyampaian ancaman ya secara tidak langsung. Nah, ini kita kembalikan ke teman-teman media ya apakah dia mau melanjutkan proses hukum terkait adanya penyampaian yang tidak sesuai ya atau dia menyerang harkat dan martabatnya, sedangkan kan wartawan ini kan dilindungi ya pekerjaannya. Dan ada undang-undang juga mereka, ya. Nah ini makanya kita coba sampaikan ke teman-teman media. Bang bisa dibilang intimidasi atau gimana? Kalau secara tidak langsung, ya, oknum atau bodyguard tersebut sudah mengintimidasi, ya, secara jelas, ya. Karena kan dia menyampaikan itu secara umum, apalagi di tempat Polres Jakarta Selatan loh, yang memang benar-benar ya kan tempat itu kan harus dijaga, nggak usah arogan. Nah ini kok diarogan. Nah ini ada apa dengan teman-teman media? Ya kan kasihan juga loh teman-teman media seharian menunggu di situ, ya sampai jam berapa di situ, tiba-tiba setelah dia artis tersebut membuat laporan di situ, ya oknum atau bodyguard tersebut turun, ya dengan cara dia nunjuk-nunjuk begitu kan nggak bagus. Nah ini menurut saya udah sangat keterlaluan, ya. Karena sudah menyangkut harkat dan martabat daripada orang yang ada di situ, khususnya teman-teman media. Masalah apa kan kalau misalnya intimidasi? Ya, nah terkait pasalnya itu, ya, karena di situ ada bunyi, ya kan, ancaman, ya, maka kita mengarahkannya itu nantinya itu di pasal di mana di situ ada pasal yang memang harus disampaikan, yaitu adanya perbuatan tidak menyenangkan. Ya, di mana di situ ya terkait pasal 335 KUHP ya, di mana di situ disampaikan barang siapa secara melawan hukum ya memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ini, perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, ya, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang lain menyebabkan, ya, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, ini nggak nyaman. Nah, itu dia bisa dipidana, ya, dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan dendanya yaitu sekitar 4,5 juta rupiah. Nah, ini pasal yang diterapkan di KUHP 335. Bang, si AA ini bisa diminta tanggung jawab nggak sih Bang? Ya, nah terkait kembali ini ya, artis tersebut ya, AHA ya, dimana kan dia tanda kutip kemungkinan juga pada saat itu memberikan tugas ya atau pekerjaan kepada bodyguardnya atau oknum tersebut ya, dia juga harusnya bisa apa ya, melindungi dong kan, atau menjaga lah minimal ya. Tapi kok pada saat dia di situ malah dia kayaknya nggak terlalu ini deh, mempedulikan, malah dia jalan langsung. Ini kan sangat-sangat disayangkan juga menurut saya. Seharusnya dengan ada penyampaian yang tidak sopan dan tidak pantas ya oleh oknum atau bodyguard tersebut kepada teman-teman media pada saat itu meliput, dia harusnya coba untuk mengklarifikasi atau meminta maaf lah atas penyampaian yang disampaikan oleh ya oknum atau bodyguardnya dia tersebut ya pada saat teman-teman menunggu ya artis tersebut ya setelah melakukan atau membuat laporan dia di Polres Jakarta Selatan. Bang Atta sendiri bilang kalau orang tersebut bukan karyawan nih Bang. Ini Abang melihatnya sebagai bentuk pembelaan diri seorang anak saja atau seperti apa Bang? Nah, kembali lagi kalau memang dia dibilang bukan karyawannya, ngapain dia ada di situ? Ngapain dia ikut di situ? Dan untuk apa dia ada di situ? Ya, dan ini sangat disayangkan kalau ada penyampaian kayak gitu yang dia bilang katanya bukan karyawannya. Oke, kalau memang dia bukan karyawan, nanti dia siapa di situ? Kalau memang dia ditunjuk sebagai orang yang bekerja untuk mengawasi, berarti ada perjanjian antara mereka, baik antara AHA dengan oknum atau bodyguard yang memang diberi tugas untuk menjaga atau mengawal oknum artis tersebut, AHA tersebut. Nah, ini kan malah jadi apa ya, melepas tanggung jawab dia lah, kan gitu ya, yang seakan-akan ya dia nggak tahu menahun gitu, atau memang dia nggak mau tahu gitu, dengan apa namanya orang tersebut ya, oknum tersebut ya, yang bodyguard tersebut. Dan ini kan udah jelas kok, oknum tersebut turun dari atas bersama si AHA tersebut ya, dan dimana oknum bodyguard itu melunjukkan itu loh ya. Nah ini apa namanya, sangat tidak apa ya, tidak baik lah, tidak bagus lah gitu. Sedangkan teman-teman media di sini kan dia punya undang-undang juga terkait dia untuk meliput seseorang, kan nggak mungkin dia di situ datang begitu aja kan, enggak ya. Ini sangat disayangkan. Mungkin dia ini kembali lagi ya terkait adanya permintaan dari artis tersebut ya, AHA juga terhadap oknum atau bodyguard tersebut ya secara pribadi, namun sangat disayangkan karena sehari peristiwanya tersebut kenapa dia baru ya minta maaf. Dan ini kan berdampak apa ya, sangat buruk nantinya pada teman-teman media pada saat nanti dia meliput keesokan harinya, apalagi dengan sesuka-sukanya dia, seenak-enaknya dia mengintimidasi orang tanpa adanya apa ya penyampaian yang jelas. Ini kan nggak bagus juga nantinya untuk ya teman-teman media lah kan gitu. Mana tahu nanti teman-teman media juga merasa ketakutan dengan ada penyampaian begitu, kan ngeri-ngeri sedap juga nantinya. Jangan sampai ada nanti intimidasi lagi yang sama dengan cara yang seperti itu, kan nanti ada pengulangan. Nah ini yang coba saya sampaikan, jangan ada pembiaran nantinya ke depannya. Makanya kepada teman-teman media pada saat itu hadir atau ada di situ, kalau memang mereka masih kurang nyaman atau memang mereka merasa nama baiknya di apa namanya Intimidasi Bang. diintimidasi ya kan. Nah, mereka buat aja aduan atau laporan langsung gitu loh. Namun ya itu kembali lagi berkoordinasi dengan ya organisasi dari tempat wartawan tersebut, media tersebut ya, teman-teman media tersebut ya bernaung. Itu sih yang saya coba sampaikan pada hari ini. Kalau dia permohonan maaf itu secara apa namanya TikTok ya kan, atau lewat
media yang lain ya, sosial. Nah ini kan sangat sayang juga. Kenapa dia gagal memperlakukan sesuatu itu sama pada saat dia datang juga ke Polres Jakarta Selatan, di situ dia harus minta maaf. Kan itu awalnya dari mana? Dari Polres Jakarta Selatan kan dia menyampaikan adanya pengancaman tersebut. Nah kalau dia maaf setelah peristiwa itu terjadi kan itu sayang, sangat disayangkan. Kenapa baru setelah kejadian tersebut baru keesokannya dia minta maaf? Nah ini bagaimana dengan teman-teman pada saat itu yang hadir? Kan kasihan juga. Tiba-tiba pada saat itu dia yang di situ juga merasa nggak nyaman, dia pulang tiba-tiba, ya kan, mau lihat orang takut karena ada ancaman kayak gitu, jangankan bunyi motor, suara tokek di rumah, jadi takut. Ya kan? Nah ini kita sayangkan, karena yang kayak gitu-gitu kan bikin apa ya, orang jadi takutnya. Apalagi kalau adanya tadi yang saya bilang itu, ya kan, saya akan culik satu orang itu kan gitu kan lucu kalau misalnya nama siapa saya sendiri ada saya ada TV kan gitu box kan.